Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Software. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana menerapkan ERP Next untuk model bisnis usaha jasa gitu ya, seperti salon, servis komputer, bengkel, laundry dan sebagainya. Nah, teman-teman, kita sudah rilis ya video part pertama. Jadi yang belum nonton, kita harapkan nonton dulu ya biar menyeluruh gitu pemahamannya. Oke, kita langsung saja ya. Oke, karena di part ini kita akan langsung fokus pada praktek ya. Nah, supaya memudahkan dalam memahami penerapan ERP Next ini, kita akan membuat satu studi kasus langsung ya. Jadi ceritanya adalah, ini adalah salon ya, salon namanya Inigayaku gitu kan. Salon Inigayaku adalah usaha di bidang jasa salon kecantikan yang melayani berbagai layanan seperti potong rambut, krimbat, dan berbagai treatment rambut, serta penjualan perlengkapan kecantikan. Salon ini memiliki 3 cabang, masing-masing berlokasi di Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Nah, di setiap cabang, salon ini Gayaku mempekerjakan 3 hairstylist yang bertanggung jawab langsung atas layanan kepada pelanggan, serta 1 resepsionis yang menangani pencatatan transaksi, penerimaan pembayaran, dan administrasi harian cabang. Dalam operasional sehari-hari, salon ini Gayaku masih mengandalkan Excel sebagai alat utama pencatatan. Setiap cabang memiliki file masing-masing untuk mencatat transaksi jasa, penjualan produk, pembelian bahan, stok, serta laporan keuangan sederhana. Seiring bertambahnya jumlah cabang dan transaksi, metode ini mulai menimbulkan berbagai kendala. Nah, manajemen salon menghadapi kesulitan dalam menerapkan akunting secara tertib dan konsisten. Pencatatan pendapatan, biaya operasional, dan stok belum terintegrasi, sehingga laporan keuangan seperti laba rugi sering terlambat dan kurang akurat. Nah, permasalahan yang dihadapi yang pertama itu adalah akuntingnya belum tertata dengan baik ya, sehingga sulit mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan laba rugi sulit disusun dengan rutin, kemudian perhitungan komisi hairstylist ya masih manual, lalu penentuan HPP. Nah, HPP ini memang karena ini jasa ya, jadi treatmentnya agak berbeda kalau kita misalkan menjual barang retail gitu. Lalu kemudian stoknya yang belum real time, lalu effort untuk melakukan konsolidasi laporan antar cabang itu lumayan besar juga. Nah, pemilik salon pun tidak memiliki dashboard terpusat dan memantau performa bisnis seperti omset per cabang, kontribusi setiap hairstylist, serta biaya operasional secara keseluruhan. Nah, dengan berbagai tantangan berikut, salon ini Gayaku akan membutuhkan sebuah sistem yang mampu menerapkan akunting dengan baik, mendukung multi cabang, pengelolaan stok produk dan bahan baku, perhitungan komisi hairstylist, dan penyajian laporan laba rugi yang lebih real time. Nah, kita pastinya akan menggunakan ERP Next dan plus software ERP ya. Jadi kita akan pakai software TEM, software ERP, dan beberapa modul lainnya. Jadi nanti pada studi kasus ini kita akan mencatat transaksi jasa dan penjualan produk. Maaf nih, saya salah ya. Ini harusnya melalui sales invoice ya. Kita nggak akan pakai POS karena POS itu kita tidak bisa inputkan sales person. Lalu nanti pengelolaan pembelian dan stok bahan baku. Lalu kita akan melakukan stok reconcile bulanan untuk menentukan pemakaian bahan baku. Nah, pemakaian bahan baku itu akan jadi HPP global jasa salon. Lalu kita akan mengotomatisasi perhitungan komisi hairstylist, lalu menyusun laporan keuangan dan laporan konsolidasi antar cabang secara real time. Nah, mudah-mudahan melalui penerapan ERP Next, salon ini Gayaku diharapkan dapat memiliki kontrol yang lebih baik terhadap keuangan dan operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, serta membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan berbasis data. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, kita sudah punya ERP Next versi software ya. Kita masuk dulu. Ini kita install fresh ya, jadi memang belum kita setup semuanya. Jadi memang betul-betul dari awal. Jadi biar teman-teman bisa ikutin step by step. Oke, nama company-nya adalah ini Gayaku. Oke,
Siap, kita tunggu ya. Nah, nanti kita akan review beberapa hal seperti cuannya company, kemudian nanti kita pun akan menambahkan akun-akun yang memang belum ada secara default gitu ya. Karena memang ini jasa ini sedikit berbeda. Tetapi sebetulnya ini nggak 100% bahwa apa yang kita lakukan itu mutlak ya. Artinya bahwa sebetulnya jalan untuk menyusun itu banyak gitu. Jadi bisa bisa berbagai macam. Ini yang kita lakukan sekarang itu adalah lebih ke best practice yang biasa kita lakukan. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain itu ya dipersilahkan gitu. Oke, baik. Kita udah masuk ya ke halaman menu utama. Oke, kosong. Kita akan mulai review dulu terkait company-nya, settingan. Sebetulnya kalau ini sih nggak ada masalah ya. Semua ada oke. Nah, ini kita HPP akan kita ganti atau kita biarkan dulu aja ya. Kita biarkan dulu, kita kasih default itu. Sebetulnya ini nggak ada perlu yang kita setup lagi ya. Oke, nah kita akan mengedit cuanya nih. Nah, di sini kita akan memisahkan pendapatan ya. Jadi di income itu, nah ini kan umum ya penjualan. Nah, kita mau coba pisahkan mana penjualan jasa, mana penjualan barang. Nah, kita anggap penjualan di sini itu adalah penjualan barang. Jadi kita akan bikin satu akun lagi, namanya penjualan jasanya ya. Nah, kita ikutin aja 300. Oke, ini income account. Oke, jadi kita ada dua ya. Kita yang pakai adalah penjualan dan penjualan jasa. Penjualan itu nanti terkait dengan penjualan barang, sedangkan penjualan jasa terkait dengan jasa salonnya. Oke, setelah itu kita pun akan merubah beban pokok pendapatan nih. Ini kan kita umum ya. Kita akan ganti, sebetulnya bukan ganti sih, kita akan tambahkan beban misalkan beban gaji hairstylist. Nah, jadi kita akan memasukkan gaji khusus hairstylist itu di HPP gitu. Karena kenapa kita masukin ke sini biar kita tahu bahwa berapa sih HPP dari perusahaan itu ya secara keseluruhan. Karena ini nanti kita nggak berbicara satuan per transaksi, tapi secara keseluruhan. Artinya bahwa penjualan berapa, HPP itu nanti dari gaji hairstylist, kemudian nanti bahan habis pakainya berapa, itu yang jadi pengurang si income-nya. Sehingga nanti akan dapat laba kotor, nanti laba kotor akan dikurangi dengan expense lainnya gitu. Kita bikin beban gaji hair stylist. Nah, nanti beban gaji ini akan kita pisahkan ya dengan gaji misalkan resepsionis atau dengan ownernya misalkan. Karena itu dianggap berbeda. Kenapa kita bedakan? Karena gaji stylist itu dia memang orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kita anggap sebagai HPP-nya. Oke, kodenya kita 505600. Oke. Oke, setelah itu kita akan tambahkan satu lagi yaitu barang habis pakai. Oke, beban barang atau biasanya orang nyebutnya BHP ya. Beban barang habis pakai. Artinya penggunaan seperti sampo seperti itu akan masuk ke HPP di sini. Tapi HPP-nya itu nggak otomatis. Artinya nanti akan ada stock reconcile, nanti selisihnya itu akan jadi HPP di sini gitu. Oke, kita masukkan 5.700. Oke, sudah ya, 5.700. Oh, sepertinya saya salah. Harusnya 5.700. Nah, ini kurang, ini kita edit ya. Untuk edit ini nggak bisa langsung ya, ada fungsinya namanya update account. Oke, udah. Kita cek lagi. Expense oke, ini beban udah, BHP gaji stylist, biaya produksi ini sebenarnya nanti nggak kepake ya, ini nggak kepake juga. Beban pokok pendapatan ini untuk barang. Oke, penjualan jasa. Oke, ini harusnya udah cukup ya.
Oke, setelah itu kita akan input itemnya. Untuk item bisa kita masuk ke sini, persediaan item. Oke, yang pertama misalkan adalah potong rambut. Kita pakai full aja ya. Potong rambut. Ini item grupnya adalah services. Satuannya unit. Dan pastikan ini bukan stok ya, maintenance stoknya dan checklist karena kita bukan jual barang tapi jual jasa. Kita inputkan harga jualnya, misalkan harga jualnya itu sepotong rambut di sini itu 40.000. Oke, kemudian nanti di accountingnya kita tambahkan. Oke, nah ini nanti buat HPP-nya ya. Tapi sebenarnya HPP di sini nggak akan kepake juga sih karena bukan ini. Tapi kita akan masukin ke income account-nya. Berarti ini adalah penjualan jasa. Oke, seperti ini. Purchasing ini nggak perlu ada allow ya, karena kita nggak beli potong rambut. Oke, dialowkan, komisi diaktifkan, pajak. Oke, untuk cash ini kita nggak pakai pajak sama sekali ya, nggak pajak UMKM. Oke, simpan. Oke, sudah ada masuk ya. Ini harusnya secara ini secara harga harusnya muncul juga 40.000. Oke, kemudian kita akan tambahkan krimbat. Saya nggak tahu krimbat itu berapa ya, belum pernah juga. Krimbat, ya anggaplah krimbat itu pakai sampo 90.000 atau 75. Oke, karena kita pakai sistem duplikat, ini harusnya udah otomatis juga ya. Nah, udah otomatis. Oke, udah otomatis, udah kita tinggal simpan. Oke, kemudian kita akan inputkan bahan krimbat, sampo misalkan ya. Kita mau bikin new boleh, atau duplikat aja. Sampo mereknya sampo shop. Nah ini kita jadikan produk. Anggap aja ini satuannya liter atau botol, nanti teman-teman tinggal bijak aja ya mau pakai sistem liter atau botol. Ini kita aktifkan maintenance stock. Openingnya kita nolkan, valuation rate kita nolkan juga, harga jual misalkan. Nah ini kalau misalkan kita jual ya, kalau kita jual 50.000 misalkan. Nah jadi kita asumsikan bahwa sampo ini digunakan sendiri dan dijual. Oke, ini nggak perlu. Nah ini kita ganti jadi bukan jasa ya, tapi penjualan biasa. Untuk purchasingnya kita perbolehkan, sales kita perbolehkan juga. Oke, sudah kita simpan. Nah, paling kita segini aja dulu ya. Yang penting sebagai contohnya lebih clear. Jadi ada satu barang yang memang nanti akan digunakan sebagai penggunaan dari jasa itu sendiri. Kemudian ada jasa itu sendirinya juga. Kemudian nanti si barang ini bisa kita jual kembali gitu. Oke, selanjutnya yang perlu kita setup itu adalah salesperson. Nah, di sini kenapa kita pakai salesperson ya kalau di teman-teman nonton di video sebelumnya? Karena memang tidak ada fitur bawaan atau fitur original terkait siapa sih yang mengerjakan ini gitu ya. Memang bisa aja kita custom, tapi di sini memang kita fokusnya menggunakan fitur yang sudah ada gitu. Jadi kita akan maksimalkan yang sudah ada. Nah, salah satu strateginya itu adalah kita menggunakan salesperson. Nah, kenapa salesperson? Karena salesperson ini itu di ERP Next itu dia bisa menghitung komisi secara otomatis gitu. Lain cerita kalau misalkan teman-teman kasusnya adalah employee atau hairstylist itu ada sendiri, orang sales ada sendiri. Nah, bisa jadi itu memang perlu apa ya? Perlu customize lah gitu kan. Jadi memang ini kita sebenarnya bijak aja. Kalau misalkan memang bisa kita maksimalkan fitur yang ada di ERP Next ya kita maksimalkan gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita harus nge-custom, nggak perlu sebetulnya. Jadi memang fitur ERP Next itu sebenarnya udah cukup lengkap, tinggal kita pandai-pandai aja mana yang bisa kita gunakan. Artinya bahwa oh fitur ini cocok nih buat kayak saya gitu. Oke, karena tadi studi kasusnya 3 cabang ya dengan 3 hairstylist terlalu banyak ya, jadi kita bikin aja 3 dulu ya. Oke, hairstylistnya Ramdhani, komisinya misalkan untuk komisi itu tuh kita set 10% ya. 10%. Saya nggak tahu berapa ya biasanya. Anggap 20% deh. Karena nanti dia dapat gaji pokok. Oke. Kemudian berikutnya misalkan ada
Taufik misalkan sama 10%, 20%. Kemudian ada Agus Mulyadi. Nah, kita anggap punya 3 hairstylist ya. Tapi nanti hairstylist ini akan kita simpan di beda-beda cabang. Oke, berikutnya setelah 100% kita akan masukkan cabang ya. Cabang. Oke, kita masukkan ada Bandung, simpan. Kemudian ada Jakarta, simpan. Kemudian ada Surabaya, simpan. Kita refresh. Nah, udah. Nah, karena nanti cabang ini akan menjadi filter atau dia membedakan gitu ya laporan laba rugi dan sebagainya, maka kita akan setting cabang ini di accounting dimension. Jadi teman-teman masuk ke sini ya, cari aja accounting dimension, add accounting, kita pilih branch, kemudian kita checklist mandatory for balance sheet dan profit and loss. Nah, ini fungsinya apa? Ini adalah ketika kita mengaktifkan dua ini gitu ya. Nanti setiap transaksi apakah itu berhubungan dengan balance sheet dan profit and loss, balance sheet itu wajib diisi gitu. Karena nanti dia akan jadi pemisah data ketika di laporan, apakah itu laporan balance sheet maupun profit and loss. Oke, kita simpan. Oke, sudah semua. Oke, selanjutnya tadi 100% udah ya, 100% udah, accounting dimension udah. Oke, warehouse sekarang. Warehouse kita di sini ini warehouse bawaannya ya atau original dari si ERP Next-nya. Kita akan bikin warehouse sendiri. Biar cepat kita duplikat namanya misalkan Bandung. Untuk akunnya kita akan pakai defaultnya aja ya. Kita akan pisahkan. Kecuali kalau teman-teman mau misahin nama akunnya itu bisa gitu di sini. Cuma karena kita tadi udah pakai accounting dimension, sebetulnya sih nanti nyambung ke situ juga gitu. Jadi kita akan tetap pakai satu aja. Oke, Bandung sudah, kemudian Jakarta, kemudian Surabaya. Oke. Sudah untuk warehouse. Nanti kalau punya cabang lain nggak masalah ya terkait gudangnya. Oke, setelah itu kita akan mulai ke transaksi ya. Jadi ini udah semua ya, item sudah. Kemudian kita udah review juga cuannya, nambahin. Terus kemudian kita juga sudah aktifkan accounting dimension. 100% pun udah kita daftarkan. Selanjutnya kita akan transaksi. Nah, transaksi pertama kita akan melakukan pembelian ya, pembelian barang gitu. Kita akan lewat normal order pembelian. Oke, dari sini kita add purchase order, kita pilih suppliernya. Karena belum ada, kita akan create baru. CP cantik selamanya. Oke, company simpan. KWR hari ini akan masuk ke gudang, misalkan ini nanti di gudang Jakarta ya. Anggap Jakarta itu pusatnya. Jadi kita akan belanja, dan yang muncul langsung otomatis ya, Sampo Shop. Karena tadi kita aktifkan yang allow purchase itu hanya Sampo Shop. Oke, misalkan kita belanja 100 liter dengan harga beli, misalkan 1 liternya itu adalah 50.000. Oke, sudah ya. Kita simpan, kemudian kita submit. Nah, dari PO ini udah, kemudian datang barang ya. Berarti datang barang kita akan pakai purchase receipt untuk nerima barang. Untuk menerima barang, kita bisa langsung dari sini. Kita akan coba dua cara ya. Misalkan kita datangnya parsial nih. Kita create purchase receipt di sini. Oke, dia akan copy otomatis ya datanya. Yang diterima pertama kali adalah sebanyak 40. Oke, simpan, submit. Nah, ini yang tadi kita singgung ya. Jadi karena kita sudah aktifkan accounting dimension, balance sheet terutama ya, kali ini kan pengaruh stok, maka dia wajib diisi. Nah, isinya itu adalah di sini accounting dimension, kita pilih branch. Nah, misalkan ini Jakarta ya, kita samakan. Simpan, submit, yes, udah. Nah, biar kita bisa cek stoknya, kita akan buka halaman baru, laporan persediaan, atau kita buka new tab. Laporan. Nah, ini laporan disusun juga ya. Saldo stok. Nah, kita bisa cek.
show report. Kita generate. Oke, kita refresh. Nah, ini udah masuk ya. Jadi sampo shop itu total kuantitinya itu sebanyak 40. Kalau dirupiahkan karena belinya itu 50.000 berarti nilainya ada 2 juta gitu. Jadi udah masuk. Oke, kalau barangnya udah ada, berikutnya misalkan kita barangnya mau dibagi-bagi nih. Kita tadi tuh mau terima barang tapi dengan cara yang lain. Caranya kita akan menggunakan purchase receipt tapi di halaman purchase receipt. Jadi dari pembelian ini kita klik ke penerimaan. Nah, ini yang tadi udah sebelumnya ya. Kita klik edit purchase receipt, kita pilih suppliernya. Nah, barulah nanti kita akan klik get items from purchase order. Nah, ini tadi order yang tadi ya. Kita klik, kemudian kita get items. Nah, nanti dia akan tahu otomatis nih, sisanya berapa nih. Anggapnya sisanya lengkap ya, 60 gitu. Kalau sudah, kita simpan, kemudian kita submit. Oke, content dimensinya jangan lupa tadi Jakarta ya. Yes. Dah, kita refresh atau rebuild. Nah, ini harusnya dia jadi 100. Oke, ini 100 ya. Nah, setelah itu kita ingin ngebagi nih. Anggap dari Jakarta itu ngebagi ke Bandung dan Surabaya gitu. Nah, cara ngebaginya gimana? Paling simpel adalah menggunakan material transfer atau pakai stock entry. Itu ada di modul persediaan. Kita pilih pengiriman barang. Pengiriman barang ini, bukan pengiriman barang ya. Harusnya perpindahan barang. Nah, ini. Kemudian kita klik add stock entry. Kemudian kita pilih jenisnya adalah material transfer. Nah, ini. Oke, kita akan material transfer dari mana ke mana? Dari Jakarta ke Bandung. Gitu ya. Atau kita multi aja ya biar sekaligus. Nah, ininya sampo. Oke, ini Bandung. Misalkan kita mau ngirim ke Bandung itu 35 deh. Kemudian berikutnya kirim ke Surabaya. Sama sampo shop sebanyak 25. Oke, sudah kita simpan. Setelah itu kita submit. Nah, jadi nanti kalau kita cek di stock balance ya, ini kita harus refresh dulu. Rebuild. Oke, nah ini udah kebagi nih. Jadi Jakarta tinggal 40, Bandung 35, Surabaya 25. Nah, nanti kalau kita pengen lihat historikalnya ya, atau ledger, stock ledgernya, kita bisa masuk ke laporan. Kemudian masuk nanti ke buku besar stok atau stock ledger ya. Jadi kalau dicari di sini cari aja stock ledger. Nah, sama aja. Oke, nanti kita bisa filter nih. Misalkan kita filter adalah kita cari sampo shop, kemudian yang gudangnya sebelumnya di Jakarta. Nah, nanti kelihatan. Jadi secara urutan itu pertama dia masuk 40 dulu nih, dari dokumen purchase receipt yang pertama, kemudian masuk lagi 60 purchase receipt yang kedua. Setelah itu barulah dikirim ya, dikirim ke tadi itu Bandung sama Surabaya. Nah, ini karena kita filter Jakarta ya, artinya ini ada aktivitas yang ada di gudang Jakarta gitu. Oke, ini kita udah pindahkan juga, jadi belinya udah. Nanti invoice pembelian nanti dulu lah. Oke, setelah itu kita akan mulai masuk ke penjualan karena barangnya udah ada. Nah, nanti di penjualan kita akan masuk langsung ke sales invoice atau faktor penjualan. Nah, di sini kita nggak pakai pos ya teman-teman, karena di pos itu kita nggak bisa input salesperson. Sedangkan di sini kita memang pakai salesperson. Oke, customernya misalkan kita akan coba beberapa customer. Pertama customer yang memang customer rutin ya, CRM-nya aktif. Misalkan customernya Sinta, misalkan ya, simpan. Kemudian diinputkanlah jasanya. Misalkan Sinta melakukan kerimbat sebanyak 1 kali, gitu ya. Oke. Nah, sebelum ini kita simpan, sebenarnya simpan boleh aja. Itu kita masuk ke more info, lalu nanti ada sales team. Nah, kita inputkan nih, siapa hairstylist-nya. Misalkan hairstylist-nya itu ada Agus Mulyadi. Nah, karena di ERP Next itu kita bisa multi sales, jadi kita bisa nambahin tuh. Kalau misalkan ada asistennya dapat kontribusi yang berapa. Tapi karena kita satuan ya udah kita set 100%. Gitu. Nah, jadi nanti kelihatan di sini nih.
Agus Mulyadi itu nanti dapat insentif sebanyak 15.000 atau 20% dari 75.000 gitu. Kita simpan, kemudian kita submit. Nah, ini kita lupa ya, balance sheet-nya. Sorry, branch-nya. Misalkan ini transaksi Surabaya. Oke, simpan, submit. Yes. Nah, udah seperti itu ya teman-teman. Gitu. Nah, untuk bayarnya gimana? Nah, untuk bayar kita bisa pakai create payment. Nah, tapi kita di software ERP ini kita punya modul Fast ERP ya. Kita coba aktifkan dulu. So option, oh enggak, seharusnya sih harus sudah aktif ya. Oh sorry, di sini udah ada ya, udah otomatis. Kita akan pakai fast payment, jadi misalkan dia bayarnya cash, kemudian make payment. Nah, nanti otomatis langsung pay lunas gitu ya. Jadi praktis nggak perlu ke payment entry dulu gitu. Nah, cuman memang bedanya apa? Bedanya kalau misalkan teman-teman butuh detail penerimaan uang, itu bisa pakai halaman payment entry. Tapi kalau misalkan kayak tadi butuh cepat, ya memang bayar ya udah langsung pada saat itu. Gitu. Oke, ini satu. Nah supaya kita akan coba penjualan lain, tetapi dengan beda user ya, beda user. Maksudnya gini, nanti ini tuh kan dipakai oleh 3 cabang. Ada 3 resepsionis katakanlah. Nah, nanti itu kita akan coba bikin 3 user yang memang beda-beda. Atau untuk contoh ini kita akan tambahkan 1 user baru aja deh. Untuk user kita masuk ke pengguna. Misalkan di sini ada pengguna namanya misalkan Aulia. Oke, simpan. Oke, nah nanti Aulia ini dia dianggap sebagai resepsionis saja ya. Dia punya fitur penjualan ya. Sorry, penjualan, tapi kita butuh dia bisa bikin sales invoice. Pastinya harus ada account user, sales user juga. Oke, kita setting juga passwordnya. Kita simpan. Nah, udah kebuat. Nah, Aulia ini akan di-set sebagai resepsionis, katakanlah Bandung gitu ya. Agar supaya transaksi antar cabang itu kejaga, artinya bahwa Aulia ini nggak boleh melihat data transaksi cabang lain. Maka kita perlu setting nih. Settingnya gimana? Kita akan pakai namanya user permission. Nah, dari sini kita klik set user permission. Nah, ini belum ada ya, kita set. Nah, ya, Aulia ini ya hanya akan bisa akses cabang tadi apa ya? Bandung aja ya. Bandung. Nah, artinya nanti dia hanya bisa mengontrol atau mengeksekusi Bandung. Dan kita set is default. Ini fungsinya nanti ketika kita bikin sales invoice, nanti branch-nya itu terisi otomatis. Jadi kita nggak akan ada warning kayak tadi. Simpan. Oke, kita bikin lagi yang lain. Ya, biar adil banyak. Oke, satu lagi misalkan emailnya adalah atau resepsionisnya adalah Nanda. Oke, ini sudah kita set juga sama ya sebagai sales. Terus passwordnya simpan. Oke, jangan lupa ini kita set dia di tadi di mana ya? Aulia ini Bandung, berarti kalau Nanda Surabaya. Branch Surabaya. Oke, is default setting. Oke, kita 2 aja dulu ya. Jadi Bandung dan Surabaya. Kalau yang Jakarta kita pakai administrator. Anggap aja dia pusat, boleh lihat semuanya gitu ya. Oke, ini udah. Kita akan coba transaksi pakai akun Nanda. Untuk Surabaya ya berarti. Kita logout. Kita masuk. Oke. Nah, kita akan melakukan penjualan. Faktur penjualan. Nah, ini Sinta sebentar. Dia Surabaya boleh. Oke, Nanda tadi udah di setting belum ya? Sebentar. Kita coba adminnya dulu. Oh iya, karena ini transaksi Surabaya, makanya saya bisa ngelihat ya. Oke, nah ini ada permission yang kurang nih terkait
Ini harus kita tambahkan dulu permissionnya. Permission manager pas ERP setting. Oke, ini tadi itu pakai account user ya yang boleh. Oke. Account user add. Oke, cukup read aja. Oke, sudah, kita logout. Kita masuk ke Nanda. Oke, kita buka penjualannya. Nah, ini kenapa dia muncul, karena memang brandnya brand Surabaya, jadi makanya dia ada gitu ya. Kita cek dulu usernya, user permission. Oh, dia nggak ada akses ya. Oke, kita lakukan penjualan, sales invoice. Misalkan customernya namanya Ganjar. Oke, Ganjar sebagai individu. Oke, kemudian kita inputkan, misalkan dia mau potong rambut nih. Dia ngajak anaknya misalkan ya, sama istrinya, jadi anggap ada 3. Dan kebetulan dieksekusi bareng. Nah, kemudian kita set salesnya siapa nih salesnya. Misalkan salesnya adalah Ramdhani. Kontribusi 100%. Oke, simpan, kemudian kita submit. Yes. Nah, nggak error kan? Karena nanti si branch-nya itu dia otomatis gitu. Jadi nggak perlu nggak perlu kita input ulang, dia udah tahu gitu. Kita tambah lagi ya, kita tambah lagi untuk prosesnya. Kita misalkan ada juga customer yang memang nggak ada, bukan customer yang kita tahu namanya, jadi customer yang memang datang pada saat itu, atau orang nyebutnya kadang sebut customer in walk, customer walk in apa ya, saya lupa istilahnya itu, atau customer reguler. Jadi intinya tidak ada nama yang melekat pada customer tersebut. Oke, biar cepat kita bisa pakai sip D. Misalkan kita bikin customer umum, cuman ini saya belum tahu nih dia boleh nge-create nggak customer umum. Oh, ini boleh kayaknya. Oke, customer umum biar agak banyak ya transaksinya. Anggap customer umum itu misalkan total ada 250 itu ya, ada 2 juta. Oke, submit. Yes. Nah, udah. Pembayaran jangan lupa fast payment, bayar cash, make payment. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oh, ini Ganjar belum bayar nih. Kita mau bayar, tapi kita bayarnya pakai kris misalkan ya. Pakai kris, di sini belum ada, anggap pakai bank draft. Cuman ini harus kita setup dulu nih accountingnya. Oh, dia belum kita setup kan, nggak apa-apa. Berarti kita pakai yang sudah ada aja dulu. Pakai cash aja dulu. Nah, oke, itu udah transaksinya. Anggap transaksi untuk resepsionis ini, tadi siapa sebenarnya, Nanda ini udah selesai lah anggaplah ya. Dan omsetnya nggak terlalu banyak. Atau kita tambahkan satu lagi deh, biar agak banyakan ya. Biar kelihatan di profit and loss-nya. Customer umum, misalkan Krimbat sebanyak 100 saja. Nah, biar kerasa. Oke, sudah. Oke, setelah itu kita akan aktifkan dulu tadi buat payment ya. Kita masuk sebagai admin dulu. Kalau admin ini harusnya bisa akses keseluruhan. Nah, keseluruhan. Ini, oh tadi belum dibayar ini. Kita bayarkan dulu aja deh. Atau kita aktifkan dulu mode of payment. Kita pakai bank draft, atau mau pakai bikin kris boleh, misalkan kris ya. Bikin kris. Jenisnya dia adalah bank. Kemudian nanti akunnya kemana akun krisnya nih. Anggap krisnya itu pakai bank BCA. Simpan. Setelah itu kita akan coba pembayaran customer umum. Fast payment. Lalu misalkan ini bukti krisnya misalkan ya. Oke, upload. Setelah itu pilihnya adalah kris. Oke, sudah. Ini udah masuk ya. Nanti kalau kita cek paymentnya sebenarnya bisa dicek di sini. Connection payment entry. Nah, ini masuk gitu ya. Nah, ini nanti kalau mau lihat attachmentnya. Oke, sudah ya. Oke, untuk Jakarta saya coba transaksi juga ya. Untuk Jakarta ini coba, cuman ini saya
administrator nih, jadi harus input manual. Customer umum, ininya Jakarta. Nah, kalau ini kita akan kasih kasus khusus nih. Kerimbat misalkan ya, sebanyak 10 orang misalkan ya. Kemudian potong rambut 20. Oke, nah kita ada jual barang nih, sampo misalkan. 5 dihargain 75.000. Nah, seperti itu. Yes, seperti itu ya. Gitu. Jangan lupa kita akan melakukan payment. Paymentnya cash aja. Oke, sudah. Nah, ini kita agak lupa nih, sorry nih, saya kelewatin nih. Salesnya nih. Tadi kita belum input sales nih. Cuman menariknya kalau sales itu kita bisa input menyusul ya. Jadi walaupun dia sudah submit masih bisa di-input. Oke, kita set dulu salesnya. Ini berhubung transaksi Jakarta. Transaksi Jakarta kita akan pakai Jakarta. Sales Jakarta siapa ya? Sebentar. Tadi yang awal itu Agus Mulyadi, dia di Surabaya. Oke, ini Surabaya juga, kita set Agus Mulyadi juga. Sudah. Terus yang ini mana nih? Surabaya juga, Agus Mulyadi juga. Terus ini apa nih? Sorry. Ini dia Jakarta. Jakarta siapa ya? Jakarta itu anggap aja Ramdhani aja. Oke. Ada lagi nggak? Udah ya. Nah, oke, sudah, paymentnya sudah. Kita akan coba login pakai satu lagi. Pakai akun. Nah, ini misalkan resepsionis Bandung. Oke, ini kita cek dulu penjualannya. Nah, dia kosong ya. Kenapa kosong? Karena memang hak akses untuk Aulia itu hanya untuk Bandung aja gitu. Jadi yang Jakarta Surabaya otomatis dia nggak akan muncul. Kita add sales invoice, customernya misalkan, oh iya satu lagi ya, kalau data master itu selalu ke share ya. Jadi dia pasti bakal share. Customer, supplier, item itu akan selalu di share. Kecuali kalau teman-teman mau mengkhususkan tertentu itu harus di setup dulu di user permissionnya. Misalkan ada customer baru namanya 5. Oke, setelah itu kita masukkan keribat misalnya sebanyak 20 biar agak gedean. Nah, ini aktualnya sebenarnya satu-satu ya, karena kita nggak mungkin input satu-satu, ya udah kita sekaligusin aja. Oke, 20. Nah, seperti itu ya. Accounting dimension otomatis Bandung, jangan lupa sales timnya, misalkan ini adalah Taufik. Oke, ini insentifnya 100.000, 460.000. Oke, submit, yes. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup gampang sekali. Kita pas payment, pakai kris misalkan. Make payment. Oke, sudah masuk. Seperti itu. Kita tambahkan satu lagi deh, biar agak banyak kan, customer umum. Kemudian ini kita jual sampo juga, misalkan 5, harganya sama 75.000. Kemudian ada krimbat, anggap aja ada 100. Nah, simpan. Nah, oh iya, kita ada yang terlewat teman-teman ya. Ketika kita menjual barang, di sales invoice itu barang itu belum keluar gitu. Jadi ini harus kita keluarkan. Nah, harusnya sebelum submit
itu mending kita aktifkan update stock. Jadi update stock itu kita bikin invoice sekaligus keluar barang gitu ya. Jadi harusnya ini kita checklist update stock supaya barang si sampo ini keluar. Karena kalau sekarang itu dianggap barang belum keluar. Nah, supaya barang keluar ya karena kita udah tanggung nih ya, udah kebuat gitu ya. Kita klik aja di sini delivery note atau delivery. Nah, di sini. Oke, barulah kita set gudangnya. Ini gudang mana nih? Tadi itu nih gudang Bandung. Berarti ini kita jual di Bandung. Simpan. Nah, ini ada warna hijau ya. Ketahuan. Submit. Gitu. Nah, gimana dengan Krimbat? Sebetulnya karena ini produk jasa, ya nggak ada masalah gitu ya. Jadi walaupun ke bawah delivery note, tapi dia nggak keluar barang sebetulnya. Oke, sudah beres ya. Anggap kita dua selesai. Oh, ini paymentnya belum ya. Sorry, kita cek dulu. Oh, paymentnya belum. Kita cash kan. Oke, sudah. Berarti tadi ada yang belum ya. Kita masuk dulu ke yang administrator, yang sebagai pusat. Oke, faktur penjualan. Oke. Nah, ini nih, ini belum nih. Kita belum keluarkan barang. Kita deliverykan dulu. Oke, ini Bandung. Juga. Sorry. Ini sales timnya Bandung siapa? Oh iya. Kita belum set ya. Set aja dulu. Kita set. Sorry, ini harusnya saya tambahkan dulu. Oke, sudah. Kemudian kita deliverykan dulu. Supaya nggak ada yang menggantung. Sorry. Oh, enggak. Ini udah nih. Oh, dia ini udah. Bukan yang ini. Sorry. Coba yang ini. Nah, kayaknya yang ini deh. Oke, yang ini. Ini Taufik. Delivery. Oke, simpan. Submit. Dah, oke. Jadi semua transaksi udah ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau saya sebagai administrator atau sebagai pusat Jakarta itu bisa ngelihat semuanya gitu ya. Nah, kalau pengen ngelihat branch-branchnya, kita bisa munculin di sini nih. Branch. Nah, ini. Oke. Biasanya mau harus di paste dulu. Nah, kelihatan ya, teman-teman. Jadi ini ada yang Surabaya, Bandung, Jakarta cuma satu. Nggak apa-apa deh. Oke, itu terkait transaksi sales ya. Nah, dari sini sebetulnya kita udah bisa lihat profit and loss. Kita lihat dulu aja gimana hasil profit and loss-nya. Kita masuk ke modul akuntansi. Oke, di sini hutang ada sih ya, karena kita belum bayar ya. Bentar, saya cek dulu di sini. Oke, ini sebagai apa ya? Saya lupa. Oh, ini administrator. Faktur pembelian. Oh, sorry, ini belum ada hutang karena kita belum bikin faktur pembelian. Jadi belum terbit. Udah kita biarkan saja. Kita coba lihat di profit and loss. Nah, ini udah keluar ya. Ini profit and loss keseluruhannya. Di sini ada HPP. HPP ini kemungkinan besar ini adalah kita ngejual barang tadi ya. Barang sampo. Sedangkan untuk jasa itu ya HPP-nya nggak langsung di sini. Penjualannya total berarti 21 juta. Kita bisa lihat cabang ya. Cabang Bandung. Cabang Bandung itu penjualan 10 juta, HPP-nya terkait barangnya ada 250.000. Berarti profit 9 juta. Ini masih bisa bilang profit kotor. Kita masuk ke Surabaya. Ada income 9 juta, belum ada PP-nya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan jasa ya kurang lebih seperti ini. Nah, gimana supaya ada HPP-nya? Nah, tadi kita akan atur bahwa karyawan stylist itu akan kita anggap sebagai HPP gitu ya. Terus kemudian nanti ada bahan habis pakai, itu pun akan kita masukkan sebagai HPP. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah kita akan input gaji. Jadi anggap gaji hairstylist itu tuh dia dianggap sebagai HPP. Kita bisa pakai journal entry atau karena kita sudah install Journal Plus ya. Jadi kita ada modul sama Journal Plus.
Teman-teman bisa pakai ini open source, kita openkan, jadi bisa pakai. Itu kita cari namanya expand entry. Oke, nanti di expand entry kita bikin label dulu atau bikin judul dulu, misalkan gaji Ramdhani. Ramdhani Bandung ya, Desember atau Januari 2026. Betul Ramdhani. Misalkan kita pakai banknya belum kita set. Misalkan ke Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri. Nah, di sini nanti ada expense label. Nah, kita kasih nama dulu gaji hairstylist. Bener nggak ya? Stylist gitu ya. Ya, nggak aja lah. Akunnya, nah ini nanti dia akan masuk sebagai akun gaji hairstylist. Nah ini. Oke, misalkan gajinya itu adalah ini gaji Januari 2026. Misalkan gajinya adalah 2 juta. Oke. Nah, setelah itu ini jangan lupa ini ya. Apa namanya itu branch-nya. Ini misalkan Ramdhani itu tadi di Bandung. Oke, kemudian simpan, submit. Oke, expand. Oh, ke center di sininya. Ini harus diisi. Sebentar, branch dimension. Kan Bank Mandiri. Bandung. Oke, lupa harus diisi juga. Oke, setelah itu kita mau gaji Agus Mulyadi. Agus itu tadi di mana ya? Saya agak lupa nih. Anggap Surabaya deh. Ya. Surabaya. Kita simpan. Ini harusnya terisi otomatis. Oh, enggak. Kita ganti. Surabaya. Submit misalkan ke Agus. Oke. Setelah itu kita akan gaji topik. Nah, ini anggap Jakarta. Simpan, submit. Dah. Nah, nanti kita bisa cek ledgernya ya di sini. Beban gaji dan sebagainya. Oke, beban gaji masing-masing sudah. Kita coba lihat profit and loss-nya ya. Profit and loss. Oke, sudah terlihat. Ini keseluruhannya ya. Jadi kalau pertama kali muncul ini adalah profit and loss keseluruhan. Jadi beratnya oke ini masih untung ya untuk ke gaji. Tapi kita belum gaji nih resepsionis sama si owner. Kita tambahkan juga deh. Kita pakai expense entry juga. Expense entry. Ini kita akan menggaji gaji owner Januari 2026. Ownernya misalkan Davi. Bayarnya pakai cash. Dana belum di store. Ini kayaknya ada settingan ini deh. Soalnya nih yang kurang tepat. Atau jangan-jangan salah di sininya nih. Nah, ini salah nih. Ini harusnya jangan dana di store ya, harusnya cash. Tapi karena udah nanggung biarin aja deh. Atau jangan cash di sininya. Kita pakai kris aja. Kemudian, nah ini kita bikin gaji umum aja ya. Gaji umum. Gaji umum ini nanti dia masuk ke beban gaji biasa aja. Nah misalkan, atau kalau enggak kita satuin aja deh ya. Gaji lain-lain. Jadi ini campuran semua gaji. Anggaplah total gajinya itu adalah 8 juta. Oke.
Nah, ini tetap kita setting ya si ininya, si siapa? Branch-nya. Sebetulnya sih bisa aja kita bikin atau mending satu-satu aja deh. Ya, nanti untuk beban gaji, sebetulnya untuk beban gaji owner bisa jadi kita ditempelkan di cabang mana atau kita spread gitu ya. Tapi kita simpel aja dulu. Kayak Bandung misalkan kita gaji untuk hairstylistnya misalkan resepsionisnya tanggal 2 juta gitu ya. Bandung ininya Bandung. Oke, kita ini gaji siapa nih? Gaji resepsionis. Ya karena kita nggak ada namanya, biarin aja deh. Submit yes. Sorry centernya. Oke. Kemudian kita submit dulu. Kita duplikat biar cepat. Misalkan terus kita set yang Surabaya. Ini pun kita set Surabaya. Submit. Nah, anggaplah owner dan resepsionisnya disatuin ya, Jakarta. Misalkan 4 juta. Oke, simpan. Oh, sorry, ini belum. Nah, ini sebenarnya nanti bisa kita upload lagi nih. Harusnya ini bisa kita otomatiskan lagi supaya nggak manual. Simpan, submit. Yes, oke. Kita lihat di profit and loss-nya. Di keseluruhannya refresh dulu nih. Nah, oke, income 21 juta, expense 14 juta, berarti profitnya adalah 7 juta. Kita lihat per cabang ya, Bandung. Bandung income-nya 10 juta, kemudian expense-nya 4 juta, profitnya adalah 5 juta. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada HPP penjualan ya, HPP ini. Nah, ini HPP terkait gaji. Gaji si siapa? Gaji dari hairstylist-nya gitu. Jadi masuk ke sini. Oke, ini beban gaji lain-lain. Ini gaji resepsionisnya misalkan Jakarta. Jakarta ini merugi. Kenapa? Karena penjualannya dikit, tapi harus gaji hairstylist dan gaji si ownernya gitu. Kemudian Surabaya. Oke, ini income 9 juta, expense-nya 4 juta, maka profit sekian. Nah, kurang lebih seperti ya teman-teman. Itu profit and loss secara ini masih belum lengkap nih. Kita belum ngitung atau belum stock reconcile. Nah, jadi kan kita udah masukin nih gaji masing-masing itu sebagai HPP, sebagai nanti pengurang si revenue. Nah, case-nya itu adalah ketika kita kerimbat itu kan ada barang dipakai ya. Artinya bahwa nanti akan dicek ulang di akhir periode berapa sih barang yang tersisa gitu ya. Jadi nanti kita pakai namanya penyusian barang. Kita buat di sini. Purpose-nya adalah stock reconciliation. Kita satu-satu. Misalkan kita mau Bandung dulu update. Nah, stok di Bandung ini adalah 30 nih, gitu ya, masih full. Nah, ketika udah akhir bulan, ternyata bukan 30 lagi, dia 25. Artinya ada 5 botol yang kepake gitu. Nah, yang terpenting itu adalah di print account-nya. Ini ganti nih, pindahkan dengan akun BHP ya, bahan habis pakai. Nah, ke sini. Kemudian cabangnya jangan lupa Bandung. Oke, kemudian kita simpan. Nah, ini nanti akan minus ya. Minus di sini artinya bahwa gampangnya itu bahwa kita itu seolah-olah hilang barang gitu. Dan nilai barangnya itu adalah ya sebesar 25.000 gitu. Maka nanti dia akan jadi beban. Beban di BHP atau bahan habis pakai gitu. Jadi akan masuk ke situ. Jadi kita anggap sebagai HPP. Nah, kita submit. Yes, dah. Kemudian kita bikin lagi untuk cabang lain Surabaya. Kita duplikat biar cepat. Tapi ini kita butuh data aktualnya. Kita fetch Surabaya. Nah, Surabaya masih ada 25. Ini misalkan dipakainya itu 3, jadi sisa ada 22. Oke. Ininya jangan lupa Surabaya.
Dah, ini udah otomatis ya liter. Kemudian submit. Yes. Dah. Lalu satu lagi Jakarta. Sebenarnya bisa dari situ juga bisa langsung sih. Oke, nah. Oke, Jakarta. Kita set. Misalkan sisa ya 35 deh. Ininya Jakarta. Simpan submit. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu stok balance-nya. Kita rebuild. Nah ini ya, udah sisa-sisanya ya. Terkait sisanya, coba kita lihat stok ledgernya. Oke, stok ledgernya. Ini ada apa nih? Oh, ini ada penjualan ya. Ada delivery note sebesar 5. Jadi bisa kita lihat nih. Delivery note-nya. Oke. Sebentar. Ini saya sebagai administrator ya. Oke. Oh, ini kita tadi ada 2 nih. Tadi apa ya? Oh, ini bukan nih. Sorry ini kita salah nih. Kita harusnya nggak perlu delivery note yang ini. Kalau ini yang benar nih. Oke, ini krim pad, potong rambut, krim pad. Oh, ini nih, coba nih cek ini ya. Nah, ini belum ada nih. Sebetulnya nanti kalau di balance sheet ini pasti bakal ada yang beda, kan ada yang selisih gitu. Oke, kita delivery dulu. Ini di gudang Jakarta. Ya. Oke. Kita coba cek stok ledgernya lagi. Oke, ini udah berkurang. Oke, ini harusnya secara urutan harusnya stok reconcile delivery note dulu ya, baru stok reconcile gitu. Oke, karena udah terlanjur apa-apa. Kalau boleh batalin bisa sih batalin, nanti diulang lagi. Nanti atur aja jamnya backdate. Oke, kita lihat profit and loss-nya. Oke, ini udah lengkap semuanya. Jadi profit and loss-nya sekarang income 21 juta keseluruhan, HPP-nya 7 juta, beban lainnya 8 juta. Ditambahkan berarti total beban itu adalah 15 juta. Jadi revenue adalah 6 juta. Kita coba per cabang, Bandung. Ini bar Bandung, ini HPP-nya ya. Jadi bisa terlihat ya bahwa HPP di cabang tersebut itu totalnya 2.500.000. Kemudian ada beban lain-lain, gaji 2 juta. Kemudian kita lihat juga Surabaya. Oke, sebelum teman-teman ya. Nah, ini BHP terkait penggunaan. Nah, yang tadi coba kita lihat ya. Kenapa BHP-nya 1? Kayaknya saya terlalu cepat nih. Stock reconciliation. Nah, kemungkinan besar karena udah BHP betul deh. Udah. Sudah BHP. Oke, sudah. Nah, kita coba input expense lain ya. Expense lainnya misalkan bayar listrik. Oke, bayar listrik. Bayar listrik. Nah, ini sama ya karena kita udah satu-satu. Misalkan bayar listriknya pakai cash. Jangan cash deh. Bank. Kemudian di sini belum ada, kita bikin aja ya. PLN. Nanti dia masuk ke akun PLN. Atau listrik kah? Listrik. Bayar misalkan untuk cabang Bandung. Januari 2026. Bayar listrik sebesar 200.000 deh. Nah, jangan lupa ininya. Simpan. Sorry, cost centernya. Simpan, submit. Yes. Dah. Ini tadi Bandung ya. Kalau yang lain teman-teman tinggal cari aja ya. Profit and loss Bandung. Oke, nah ini masuk ya.
Seperti teman-teman. Jadi nanti untuk yang lain pun sama juga gitu. Mau beban ya parkir kah, beban palak kah, atau apa ya, itu semua ada di situ. Coba kita lihat balance sheet-nya. Nah, ini balance sheet-nya ya. Tanpa cabang, dana ada 11 juta. Ini kita ada yang salah nih, ini cash nih. Ini masuknya cash nih. Tapi nggak apa-apa ya. Terus stok diterima belum tagih. Nah, ini kita punya kewajiban nih. Kita belum bikin invoice. Kita masuk ke pembelian dulu, kita bayarkan dulu. Nah, karena ini ada dua purchase receipt dan sedangkan ini satu supplier ya, kita bisa bikin satu invoice untuk dua penerimaan. Masuk ke waktu pembelian, add purchase invoice, kemudian kita pilih suppliernya, kemudian kita get items from process receipt. Nah, ini kita pilih dua, get items. Nah, ini ketarik ya, ini harga belinya. Simpan, submit, yes. Nah, udah. Masuk ya. Oke, nah ini masuknya dia tagihan Jakarta. Jadi kalau nanti tagihannya mau disebar ya itu silakan ya. Anggaplah ini tagihan Jakarta. Kita cek lagi profit and loss-nya. Harusnya tetap sama ya, karena tadi itu hanya mindahin di sisi balance sheet-nya aja. Yang tadinya stok diterima belum tagih, dia nanti jadi hutang. Nah, ini seperti ini, masuk ke hutang. Artinya bahwa aset saya itu ya sebetulnya adalah 11 juta gitu. Tapi ini sebelum dipotong ini ya, profit and loss. Oke, ini hutang usaha udah masuk. Coba kita lihat masuk ke akuntansi daftar hutang. Nah, ini hutang kita nih. Kita akan bayar hutang ya. Hutangnya kita bayarkan dulu. Hutang di pembelian, faktur pembelian. Di sini kita pakai action fast payment. Misalkan bayarnya pakai kris. Oke, sudah gitu ya. Kita balik lagi ke profit and loss. Oke, refresh. Oke, udah nggak ada hutang lagi ya, masuk semua. Oke, itu teman-teman ya terkait implementasi atau penerapan penggunaan ERP Next untuk model bisnis jasa ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Di sini kita kan udah bisa keluarin ya, laporan percabangnya Bandung, Jakarta, Surabaya, atau mau Jakarta Surabaya aja bisa di sini. Atau mau semuanya boleh, atau semuanya tinggal gini aja sih gitu ya, jadi sama aja gitu. Jadi ini reconcile secara cabang itu udah bisa, baik sisi financial balance sheet maupun profit and loss itu udah masuk ke sini gitu. Stok reconcile juga kita sudah, terus kemudian bayar hutang juga sudah. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman penerapannya gitu. Nah, walaupun mungkin bisa jadi akan ada beda pendapat ya terkait penerapan standar akuntansinya, ya, itu sebetulnya memang ada aturan standarnya ya, tapi kalau teman-teman punya pandangan lain sebetulnya sih nggak masalah gitu. Misalkan nggak perlu ada HPP, masukin aja ke beban semuanya, boleh nggak? Boleh aja gitu ya. Atau pendapatannya itu penjualannya itu misalkan disatuin, ya silakan aja. Cuman di sini saya memang sengaja memisahkan mana penjualan barang, mana penjualan jasa gitu, biar terlihat oh ternyata penjualan jasa secara ini lebih banyak gitu. Oh ya, satu lagi terkait ini ya, saya agak lupa lagi. Laporan penjualan ada sales analytic. Kita ke sini. Sales analytic atau searching lebih cepat. Nah, sales analytic. Nah, ini laporan macam-macam ya, ada per customer atau kita mau per item. Item itu berarti nanti ada jasanya ya. Jadi bisa kelihatan jasa mana sih yang paling rame. Oh, paling rame itu ternyata Kerimbat nyampe 17 juta rupiah secara value, atau secara quantity kita bisa pilih juga. Berarti total ada 231 layanan Kerimbat, simpelnya seperti itu. Kalau misalkan layanannya banyak terus mau ada per item group, nah itu bisa juga di sini gitu. Cuma kita nggak setting banyak karena itemnya sengaja dibuat sedikit. Oke, itu ya sales analitik ya, teman-teman bisa atur aja. Yang kurang adalah laporan sales person. Nah, itu hampir saja kelewat. Itu bisa kita searching di sini ya, atau lewat sini pun bisa di penjualan. Ada sales person. Biasanya sih memang nggak langsung dikeluarkan. Nah, ini ada sales person wise transaction summary. Ini untuk ngecek, ini pilih dulu ya sales invoice-nya. Untuk ngecek per transaksi, penjual per transaksi. Jadi misalkan invoice ini
itemnya apa gitu ya, berapa nilainya, siapa hairstylistnya lah gitu, contribution-nya berapa, nanti dia dapat komisi berapa. Artinya biaya bonusnya itu ya di sini, di apa, mana ya, sebentar, amount contribution. Oh, ini hanya transaksinya aja. Coba kita lihat, ada satu lagi, sales percent report. Nah, komisi. Nah, ini yang paling penting, komisi. Nah, ini komisi ini. Ini persatuan, tapi ini ada komisinya. Jadi ini insentifnya di sini. Kita contoh misalkan kontribusi secara invoice-nya 7 juta dan dapat insentif 1,5. Nah, nanti ibaratnya gimana pembayaran insentifnya? Ya sebenarnya kita tinggal bikin aja expense entry gitu ya, dengan nilai insentif seperti ini. Jadi ini hanya sekedar laporan aja bahwa customer ini untuk salesperson ini berapa insentif dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, baik, itu aja bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan mohon maaf juga nih kalau misalkan dalam segi penerangan cukup cepat banget ya ngebut. Jadi kalau misalkan dirasa terlalu ngebut ya di set aja ya itunya, playnya jadi 0,75 misalkan ya, biar ini, atau biar bisa tonton lagi gitu. Oke, itu aja. Kalau ada misalkan pertanyaan atau apa, feel free untuk kasih komen di post kita di YouTube. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman tertarik menggunakan ERP Next di perusahaannya dan butuh konsultan atau implementer yang ngerjain dari awal sampai beres, Software siap bantu dengan keahlian yang kita punya. Kalau ada kebutuhan khusus, kita juga bisa buatin custom app biar alurnya makin pas sama kebutuhan bisnis teman-teman. Biar nggak ribet urus server ERP Next, mulai dari update, backup, sampai masalah downtime, teman-teman bisa juga pakai software cloud. Dan khusus UMKM, kita punya program spesial, yaitu Software for UMKM. Program digitalisasi untuk pelaku usaha kecil menengah di Indonesia dengan harga yang sangat-sangat terjangkau.